Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, coba bayangkan sejenak. Setiap pagi, matahari perlahan naik dari ufuk timur, menerangi bumi, menghidupkan tumbuhan, menghangatkan tubuh, dan menjadi sumber energi utama bagi semua kehidupan. Malam hari, ia seakan digantikan oleh bulan yang bersinar lembut, ditemani bintang-bintang yang berkelap-kelip. Pertanyaannya adalah, apakah semua keteraturan ini terjadi dengan sendirinya? Bagaimana mungkin sejak ribuan tahun lamanya, matahari tidak pernah terlambat terbit walau 1 menit pun? Bagaimana bulan bisa berganti fase dengan ritme yang begitu teratur, dari sabit, setengah, purnama, lalu kembali lagi? Jika jam buatan manusia saja sering rusak dan perlu diperbaiki, mengapa jam kosmik yang mengatur siang malam ini tidak pernah meleset sedikit pun? Sejak dahulu kala, manusia kagum sekaligus bingung. Ada yang menjadikan matahari sebagai dewa, menyembahnya karena dianggap sumber kehidupan. Ada pula yang memuja bulan, menjadikannya penentu nasib atau lambang kesuburan. Tapi Al-Quran datang untuk meluruskan semua itu. Matahari dan bulan bukan untuk disembah, melainkan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang lebih mengejutkan, Al-Quran bahkan mengungkap sesuatu yang baru bisa dipahami penuh setelah berabad-abad penelitian ilmiah, bahwa matahari dan bulan masing-masing berjalan pada orbitnya. Mereka tunduk pada hukum Allah, tidak pernah bertabrakan, tidak pernah keluar jalur. Inilah kisah tentang perjalanan matahari dan bulan. Sebuah perjalanan agung yang ditulis bukan oleh manusia, tetapi oleh Sang Pencipta alam semesta. Setelah kita menyaksikan keteraturan kosmik ini, mari kita kembali pada firman Allah yang begitu jelas berbicara tentang matahari dan bulan. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 38-40. Wal syamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjun al qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wa la al-lailu sabiqul lan-nahari wa kullu fi falaka yasbahun. Artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga ia kembali seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini bukan hanya puitis, tapi sangat detail. Mari kita perhatikan. Matahari berjalan pada tempat peredarannya. Kalimat ini menunjukkan bahwa matahari tidak statis. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan, matahari memiliki garis edar tertentu sesuai ketetapan Allah. Sementara sains modern menemukan, matahari memang bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 828.000 km per jam. Subhanallah, sesuatu yang baru diketahui manusia belakangan ini sudah disinggung dalam Quran 14 abad lalu. Bulan kami tetapkan manzilah-manzilah. Allah menggambarkan fase-fase bulan, dari purnama, sabit, hingga hilal yang tipis sekali. Kata manzilah berarti stasiun atau fase. Artinya, bulan tidak bergerak sembarangan, tapi memiliki siklus teratur yang bisa diprediksi. Inilah yang menjadi dasar kalender Hijriyah yang kita gunakan. Tidaklah mungkin matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak mendahului siang. Ini adalah isyarat tentang hukum kosmik. Tidak akan ada tabrakan atau kekacauan antara siang, malam, matahari, dan bulan, karena semuanya berada pada orbit yang presisi. Ini adalah hukum tetap dari Allah. Dan tidak hanya di surah Yasin, dalam surah Al-Anbiya ayat 33, Allah juga menegaskan, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَلَا-النَّهَارَ وَلَا-الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكَ يَسْبَحُونَ. Artinya, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya beredar pada garis edarnya. Kata kunci di sini adalah yasbahun, yang berarti berenang atau meluncur dengan mulus. Seakan-akan Allah menggambarkan orbit benda-benda langit ini bukan kaku, tapi penuh harmoni. Dari sisi tafsir, para ulama seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini adalah bukti keteraturan alam yang menunjukkan kekuasaan Allah. Dari sisi sains, ayat ini adalah deskripsi akurat tentang orbit kosmik, jauh sebelum manusia punya teleskop atau satelit. Jadi, sebelum kita masuk pada kisah sejarah dan penelitian ilmiah, kita sudah mendapatkan fondasi. Al-Quran bukan sekadar kitab moral,
tapi juga menyentuh rahasia alam semesta dengan bahasa yang sederhana, namun penuh makna mendalam. Setelah kita mendengar firman Allah tentang orbit matahari dan bulan, mari kita melihat bagaimana sains modern dan sejarah manusia justru mengonfirmasi kebenaran ini. Dari sisi sains modern, para astronom menemukan bahwa matahari bukanlah benda statis. Selama ribuan tahun, banyak peradaban kuno mengira matahari diam di pusat alam semesta, sementara bumi dan planet-planet lain mengelilinginya. Namun, penelitian astronomi modern membuktikan bahwa kenyataannya lebih kompleks. Matahari ternyata bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan luar biasa, sekitar 820-8.000 km per jam. Dalam satu perjalanan penuh, matahari butuh sekitar 225 juta tahun. Bayangkan, kita, bumi, dan seluruh tata surya ikut terbawa dalam perjalanan raksasa ini, meluncur dalam harmoni di lautan kosmik. Sementara itu, bulan dengan presisi luar biasa terus menjalankan siklusnya. NASA mencatat, orbit bulan terhadap bumi begitu stabil, sehingga bisa diprediksi ribuan tahun ke depan. Setiap bulan melalui fase-fase, dari sabit tipis, purnama, hingga kembali redup. Inilah yang disebut Allah sebagai manzilah-manzilah tadi. Siklus ini kemudian menjadi dasar kalender Hijriah, yang hingga kini masih kita gunakan untuk menentukan waktu ibadah seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Haji. Dari sisi sejarah, kisah perjalanan manusia dalam memahami orbit benda langit juga sangat menarik. Pada abad kedua, seorang ilmuwan Yunani bernama Ptolemeus menyusun teori bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Teori ini bertahan lebih dari 1000 tahun. Namun, pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus mengguncang dunia dengan teori heliosentrisnya, bahwa bumi dan planet-planet lain justru mengelilingi matahari. Teori ini sempat dianggap bid'ah di Eropa, tetapi akhirnya dibuktikan kebenarannya. Lalu ilmuwan besar seperti Johannes Kepler menambahkan penemuan penting. Orbit planet tidak berbentuk lingkaran sempurna, melainkan elips. Sementara Galileo Galilei dengan teleskopnya membuktikan fase-fase bulan, sesuai yang Allah sebutkan dalam Quran. Bayangkan, manusia baru menyadari ini dalam 500 tahun terakhir, padahal Al-Quran telah menjelaskannya lebih dari 1400 tahun lalu, dengan bahasa sederhana. Setiap matahari dan bulan beredar pada garis edarnya. Tapi bukan hanya ilmuwan. Dalam sejarah peradaban, bintang, bulan, dan matahari menjadi pemandu navigasi. Para pelaut Muslim pada abad pertengahan, misalnya, menggunakan posisi bintang dan bulan untuk menentukan arah saat menjelajah samudera luas. Di tangan para ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni dan Al-Farghani, ilmu falak berkembang pesat menjadi fondasi astronomi modern. Jadi jelas, perjalanan matahari dan bulan bukan sekadar kisah kosmik. Ia adalah saksi sejarah peradaban manusia, penggerak kemajuan ilmu, sekaligus bukti nyata dari firman Allah yang tidak pernah salah. Kalau kita perhatikan dengan jujur, ada pelajaran berharga yang mengalir dari sains, sejarah, hingga pesan moral yang ditanamkan Allah dalam kisah orbit matahari dan bulan ini. Pertama dari sisi sains. Sains mengajarkan kita bahwa alam semesta berjalan dengan keteraturan yang luar biasa. Matahari tidak sekadar bersinar, tapi berlari pada jalur yang sudah ditentukan. Bulan tidak sekadar indah dipandang, tapi berputar dalam siklus yang presisi, sehingga manusia bisa membuat kalender, menghitung waktu, dan menentukan arah. Dari sini kita belajar bahwa hukum-hukum alam ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan tanda kebijaksanaan Sang Pencipta. Lalu dari sisi sejarah, manusia dari zaman kuno hingga modern selalu berusaha memahami perjalanan benda langit. Para pelaut dulu menatap bintang dan bulan untuk menemukan jalan di tengah samudra. Para ilmuwan dari Ptolemeus hingga Galileo berdebat, meneliti, dan akhirnya menemukan hukum-hukum orbit. Sejarah ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Dan Al-Quran ternyata sudah memberi petunjuk sejak awal, agar manusia tidak tersesat dalam prasangka, melainkan diarahkan untuk menatap langit dengan rasa kagum dan penuh syukur. Dan akhirnya pesan moral Islami. Perjalanan matahari dan bulan adalah cerminan dari ketaatan. Matahari tidak pernah keluar dari jalurnya. Bulan tidak pernah telat dari fasenya. Semua tunduk kepada aturan Allah, tanpa membantah sedikit pun. Sementara manusia
yang diberikan akal, pilihan, dan kehendak bebas, seringkali justru melanggar aturan. Di sini kita diajak untuk bercermin. Jika matahari dan bulan saja taat, apakah pantas kita lalai dari perintahnya? Maka hikmahnya jelas. Dari sains kita diajak kagum, dari sejarah kita diajak belajar, dari iman kita diajak tunduk dan taat. Allah menutup dengan begitu indah dalam surah Yasin ayat 40. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, wa lal lailu sabiqun nahari, wa kullun fi falakin yasbahuna. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Inilah tanda kebesaran Allah, agar manusia sadar bahwa hidup pun memiliki orbit, jalan yang lurus, yang sudah ditetapkan. Siapa yang menjalaninya dengan taat, akan sampai pada tujuan dengan selamat. Langit bukan hanya hamparan bintang, matahari dan bulan yang indah dipandang. Ia adalah kitab terbuka, tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dibaca oleh siapa saja yang mau berpikir. Matahari, bulan, dan bumi, semua bergerak dalam orbitnya, tanpa pernah melanggar garis yang ditentukan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berjalan di orbit ketaatan kepada Allah? Ataukah kita masih keluar jalur, mengejar dunia tanpa arah? Mari kita jadikan fenomena langit bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi sebagai pengingat bahwa hidup ini pun punya orbit, yaitu kembali kepada Allah, Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. Alhamdulillah sahabat, semoga video ini menambah iman dan ilmu kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.